Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih masih setia dengan channel Porang Indonesia. Channel Porang Indonesia kali ini akan membahas manfaat ya, manfaat arang sekam untuk tanaman porang. Kita lihat liputannya seperti ini, kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita ikuti seperti ini. Kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia, saat ini ya, ini bulan April ya, bulan April, awal April ya. Kita lihat kalau di tempat lain ini sudah mulai ripah. Kalau ini belum banyak yang ripah, karena ini di pegunungan ya, agak datarannya agak tinggi. Ini ditanam sekitar 600 mPdpl, 600 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau yang di dataran rendah itu kebanyakan sudah mulai ripah. Kalau ini baru daunnya baru menguning dan kataknya kita lihat seperti ini. Inilah katak yang untuk bibit ya, musim yang akan datang. Jadi ini di bawah naungan, kawanku, di bawah naungan masih hijau-hijau ya. Kita lihat porangnya masih hijau-hijau seperti ini. Kita lihat ke bawah ya, kawanku ya. Kita lihat ke bawah. Jadi tanaman porang ini dulu kita kasih mulsanya itu kita pakai arang ya, arang sekam. Jadi sekam yang dibakar setengah jadi. Kalau sudah jadi berarti abu ya. Kita lihat ini dari tunas pertama. Tunas pertama sudah mengeluarkan katak, kataknya sudah jatuh sendiri, cuman belum kita ambilin, kita biarkan di sini. Ini kita lihat kalau di bawah ya, manfaat arang sekam itu sangat bermanfaat untuk satu ya, untuk penggemburan tanah. Ini tanahnya masih gembur, kawanku, tanahnya masih gembur. Jadi kalau kita menanam porang, budidaya porang, itu usahakan tanahnya itu menjadi gembur dulu. Karena kalau tanah bantat, lengket itu untuk mencari akar, untuk mencari nutrisi juga kurang bagus. Ini kita buktikan sendiri kalau kita ada penambahan arang sekam, hasilnya seperti ini. Tanahnya menjadi gembur, jadi untuk penyerapan air itu juga bagus. Begitu juga untuk kawanku, untuk perkembangan akar porang sendiri ya, itu sangat leluasa dia mencari makanan ya, mencari nutrisi untuk si akar porang sendiri. Karena kalau tanahnya gembur, sudah pasti akan berpengaruh pada pertumbuhan batang, daun, juga buah kataknya. Ini biji kataknya yang di atas tangkai ini. Sekarang bulan April, awal April ya. Awal April itu kebanyakan seperti tadi saya jelaskan, kebanyakan kalau di dataran rendah itu sudah banyak yang ripah. Kalau ini baru 1-2 dari tunas pertama yang sudah ripah. Seperti ini sudah roboh tapi katak belum terlepas sendiri dari tangkainya. Ini juga ada katak belum kita ambil, kita biarkan di sini. Nah inilah katak yang dari tunas pertama. Ini dari benih katak dulu, kawan. Dari benih katak yang ukuran kataknya waktu itu benihnya ukuran 100 sampai 200 up per kilonya. Ini tunas ketiga ya. Tunas pertama dia sudah ripah, sudah mengeluarkan katak sendiri. Kita biarkan di sini. Kita karantina alam dulu ya, kataknya ya. Kita lihat perkembangannya seperti ini, kawanku. Jadi kalau kita pakai mulsa arang sekam itu sangat membantu untuk penggemburan tanah. Karena kalau ada arang sekamnya itu penyerapan airnya pada tanah itu bagus sekali. Juga
kalau ada sekam seperti ini embuk itu tidak mau kawanku. Embuk itu sejenis hewan yang kecil-kecil seperti gendon ya, katakanlah seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk penambahan arang sekam. Kita lihat ini di bawah naungan pohon pepaya kawanku. Nah itu pohon pepaya, kita lihat ya. Nah, itu naungannya pohon pepaya, pohon jati masih kecil. Jadi kalau di pegunungan itu kawanku, dia akan mengalami ripahnya itu agak lambat. Bisa jadi hidupnya porang ini akan lebih panjang, untuk bibit pun juga bagus. Seperti tadi saya katakan, kalau di tempat lain itu sudah banyak yang ripah. Sekarang bulan April, awal April kawanku, kita mendengarkan juga suara itu gareng. Suara gareng seperti saya bahas video saya yang kemarin. Kalau sudah ada suara gareng itu pertanda musim hujan akan berakhir. Musim hujan akan berakhir itu kalau ada gareng. Itu biasanya ada juga kalau orang tua kita dulu, kalau kita mau memotong bambu itu untuk bahan rumah ya, bahan rumah itu bagus, tidak akan dimakan totor. Kita kembali pada pokok permasalahan kawanku. Pokok tema yaitu penambahan arang sekam sangat bagus untuk pertumbuhan porang. Kita lihat kataknya seperti ini, sudah kuning-kuning daunnya. Biarkan ini nanti roboh, kataknya terlepas sendiri dari tangkainya. Kita kembali pada arang sekam. Kalau kita lihat ini semuanya ini sampai atas sana, kita pakainya mulsanya itu pakai arang sekam. Lebih bagus lagi kalau pakai jerami ya, itu juga menanggulangi pertumbuhan gulma juga kawanku. Begitu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua yang mau budidaya porang. Usahakan pakai mulsanya arang sekam juga ataupun jerami. Kalau untuk mulsa plastik mungkin biayanya agak tinggi. Gitu kawanku. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua yang mau budidaya porang. Usahakan nanti persiapkan arang sekam ya. Arang sekam, arang yang kita bakar belum setengah jadi ya, ada arangnya itu. Gitu kawanku. Oke ya kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia, seperti itu tadi sedikit pembahasan kita manfaatnya arang sekam untuk tanaman porang. Manfaatnya kalau kita pakai arang sekam itu yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan akar, untuk membantu penggemburan tanah yang pasti ya, untuk penyerapan air. Kalau tanahnya gembur sudah pasti setiap ada hujan airnya akan terserap ke bawah. Kalau tanahnya bantat tidak gembur, maka airnya akan lanjut lewat, hanya sekedar lewat. Jadi seperti itu tadi manfaat arang sekam yang pasti untuk satu penggemburan tanah, kedua untuk penyerapan air, yang ketiga untuk menanggulangi ataupun mengurangi seperti halnya dengan hewan bekecot, itu juga tidak mau dengan adanya sekam juga ya. Embuk itu sejenis hewan warnanya putih, kepalanya cenderung agak kuning. Dia tidak mau kalau ada sekamnya. Begitu kawanku. Sekarang bulan April, sudah mendekati musim kemarau. Dipertandai, kalau kita musim di Jawa dipertandai dengan suaranya gareng seperti itu. Ngiar-ngiar itu pertanda musim hujan akan berakhir, memasuki musim kemarau. Berarti porang ini nanti kita panen di bulan kemarau. Bulan 6 bisa bulan 7 kita cari harga yang bagus. Begitu kawanku, karena kalau di bulan kemarau kita panen porang itu kadar airnya sudah berkurang, hasilnya juga akan bagus, porangnya tua, bukan masih ada batang dicongkel, dipanen, dipotong batangnya, diambil umbinya. Itu sayang sekali. Biarkan pohon ini semua ya ripah roboh, ambruk, roboh, batangnya kering bahkan membusuk, itu umbinya yang bagus untuk kita panen.
Oke, sementara liputan dari channel Porang Indonesia seperti itu tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang masih setia dengan channel Porang Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.